selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untuk. Shalom, puji Tuhan, akhirnya saya bisa di sini untuk menyaksikan mukjizat yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Mungkin semua udah pada tahu ya kalau kami sulit dalam memiliki keturunan. Sulit bukan berarti tidak bisa, bisa kalau Tuhan mau. Setiap orang, setiap rumah tangga punya masalahnya sendiri. Seperti Bapak Gembala katakan, masalah adalah emasnya Allah. Di balik semua masalah yang hadir, kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Apakah itu mudah? Tidak, sangat tidak mudah. Apalagi kami sudah menikah 7 tahun dan sudah berobat kemana-mana. Di mana dokter yang katanya pintar kami sudah cari, sampai ke luar negeri juga kami pergi. Obat yang sepahit dan sebanyak apapun kami minum. Orang bilang itu obatnya bagus, itu obatnya bagus, kami coba. Ke Sinse juga pernah, baby program juga sudah. Tapi sama aja, nggak ada hasilnya sama sekali. Semuanya sia-sia. Yang ada materi terkuras dan makin stres. Apalagi selalu ditanya, kapan punya anak? Lahirkanlah satu. Ya ampun, bukannya kita nggak mau. Apakah mau melahirkan seorang anak seperti membuat kue? Apa itu itu kan anak anugerah Tuhan. Seberapa banyak pun uang, kalau Tuhan belum mau kasih juga nggak bakal bisa. Mungkin saudara di sini juga pernah berada keadaan yang sama, di mana kita sudah tertekan dan makin tertekan sewaktu ditanya-tanyain. Seperti saudara juga tahu, saya seorang pemain tamborin yang saat menari atau melatih anak tamborin harus lompat-lompat. Mertua dan nenek sih pada udah bilang, kamu jangan main tamborin lagi, gak boleh lompat-lompat. Tapi di lain pihak Bapak Gembala bilang, jangan takut Yoke, tetap aja main tamborin, pasti kamu bisa hamil. Dan pernah suatu kali di KKR Suset Heting saya melayani di sana. Juga kami suami istri dinubuatkan bakal punya 3 anak. Dan sewaktu pendeta tamu Bapak Sinaga juga kami dinubuatkan bakal segera punya anak. Padahal kami tidak minta didoakan loh. Bapak itu sendiri yang menunjuk kami untuk didoakan. Dari semua itu kami mengambil kesimpulan bahwa cepat atau lambat kami akan segera punya keturunan. Tunggu waktunya Tuhan saja, tapi kapan? Berapa lama? 1 tahun terakhir sebelumnya dinyatakan hamil, bahkan saya makin sibuk dalam pelayanan. Bukan saja melatih pemain tamborin, tapi Bapak Gembala juga minta saya melatih anak sekolah minggu. Saya makin tidak mengerti, kenapa Bapak Gembala makin menambah tugas saya. Bukankah Bapak Gembala tahu kalau saya tidak boleh terlalu capek? Tapi waktu itu saya belajar untuk taat sama pemimpin dan mulai belajar menyayangi anak-anak, sabar terhadap anak-anak. Karena saudara, sebenarnya saya ini kurang suka sama anak-anak. Bahkan sebelumnya anak-anak juga gak suka sama saya dan takut mendekati saya. Tapi semenjak saya dipercayakan melatih anak-anak, timbul rasa keibuan di sana. Dan anak-anak mulai dekat dengan saya. Dan saudara boleh lihat sendiri, anak-anak selalu mengerumuni saya. Setelah lelah cari sana sini, kami berdua pun terakhir gak mau lagi kemana-mana. Kami putuskan hanya fokus cari yang di atas saja, tidak perlu obat-obat lagi. Kami sehati berdoa dan sepakat untuk berpuasa. Sungguh tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba Tuhan buka kandungan saya. Bahkan saya benar-benar tidak sadar. Bulan 2 April lalu ada acara pagelaran seni FKOB, dihadiri Wali Kota Pekanbaru. Gereja kita juga ikut dalam acara tersebut. Dan pemain tamborin ikut mengisi acara di sana. Nah, sewaktu saya berangkat ke sana, dalam perjalanan pulang kantor mobil saya mogok, tidak bisa jalan. Nggak tahu kenapa. Padahal tidak pernah begitu sebelumnya. Pinjam mobil papa waktu mau berangkat ke acara, mobil papa juga tiba-tiba bunyi sepanjang jalan. Aneh banget kan? Lalu kostum yang saya pakai, resletingnya juga rusak. Di situ saya mulai sering-sering mual, tapi saya pikir masuk angin aja. Ketemu banyak halangan seperti itu, hati saya mulai tidak enak. Lalu kami putuskan untuk berdoa bersama-sama dengan pemain tamborin yang lain.
Kalau memang kehendak Tuhan kami tampil di acara itu, maka lancarkanlah semuanya. Tapi kalau bukan kehendakmu Tuhan, maka batalkanlah semuanya. Saudara tahu nggak? Harusnya kami tampil di pertengahan acara, tapi kami nggak dipanggil-panggil loh. Kami terus dilompatin oleh peserta yang lainnya. Sampai Sandre juga minta panitia di sana untuk komplain ke panitianya di sana. Tapi nggak dipanggil-panggil juga. Sampai terakhir penontonnya udah pada pulang semuanya. Om bilang, ya sudahlah nak, kalian nggak usah tampil aja ya. Di sana kami semua nggak merasa kecewa, pada ketawa-ketawa, malah kami sukacita. Lalu setelah itu pas kebaktian hari kematian Yesus di gereja, ada perjamuan kudus di sana. Saya berdoa kalau memang Tuhan sudah kasih keturunan, maka genapkanlah Tuhan. Karena sebenarnya saya udah telat 1 bulan lebih, tapi saya nggak berani tes karena takut kecewa seperti yang dulu-dulu. Karena dipaksa tes sama suami dan keluarga, besoknya hari Minggu tanggal 5 April, pagi-pagi sekali saya tes, dan benar aja, saya positif hamil. Itu rasanya sangat luar biasa sekali. Kami berdua langsung berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah ibadah kami beritahu kepada Om dan Tante. Tante sampai merinding dan terharu mendengarnya berita mukjizat ini. Puji Tuhan, putri kami lahir dengan selamat tanggal 21 November, 4 hari sebelum ulang tahun saya, jam 6.15 dengan berat 3,3 kg dan panjang 49 cm. Anak kami beri nama Love Severly J. Love artinya cinta dan berjiwa sosial. Severly artinya bijaksana, penyayang, dan penuh kasih. J itu gabungan antara nama Johnny dan Yoke, artinya bahagia. Dan saya juga pada saat ini berterima kasih atas doa-doa saudara-saudara semua, khususnya Bapak Gembala dan Ibu Gembala, juga semua anggota CJLN Riau yang sudah berdoa untuk saya, juga anak-anak saya yang pemain tamborin yang sangat saya sayangi, semua teman-teman juga yang sudah berdoa untuk saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang belum punya momongan, jangan patah hati ya, bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan mengatakan, minta, cari, dan ketok, maka kamu akan mendapat. Amin. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal.